Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Shalawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan dan panutan seluruh umatnya. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati Bunda Ermisola sebagai dosen perilaku dan budaya organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjumlahkan 4 orang. Saya sendiri Muhammad Syakir Firman dengan 3 orang teman saya, yakni Saudari Indriani Rustam, Saudari Nur Fadia, dan Saudari Dea Ananda. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bunda, yaitu tentang yang pertama pengertian, menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis motivasi dalam berorganisasi. Dan yang kedua menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis komunikasi dalam berorganisasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian motivasi dalam berorganisasi. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi dan apa itu organisasi. Nah, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai seseorang yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu hal yang invisible, yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dapat saya simpulkan dari pengertian motivasi dan organisasi tersebut bahwasanya pengertian motivasi dalam berorganisasi yaitu seperangkat kekuatan energi yang berasal dari tubuh individu seseorang yang menjadi dorongan dasar dalam seseorang berperilaku dan untuk memenuhi kebutuhan dalam berorganisasi, ini kebutuhan kekuasaan, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan berprestasi. Nah, apa itu kebutuhan kekuasaan? Kebutuhan kekuasaan yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang yang dapat merubah situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Nah, sedangkan kebutuhan afiliasi yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Dan yang terakhir, kebutuhan berprestasi yaitu dorongan terhadap diri sendiri, diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan mengatasi segala hambatan upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Apa itu tujuan motivasi dalam berorganisasi? Tujuannya yaitu untuk menggerakkan dan menggugah seseorang dengan sadar dan sengaja agar dapat menimbulkan kemauan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea Ananda. Jenis-jenis motivasi organisasi terbagi menjadi 2, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari kemauan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas seperti mendapat hadiah atau bonus. Contohnya adalah ketika kamu mengerjakan pekerjaan yang baru dan merasa yakin jika pekerjaan tersebut akan bermanfaat bagi kamu secara pribadi. Dengan keyakinan itu, maka kamu akan menikmati prosesnya dan sukarela mengerjakannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal seperti gaji, pengakuan, pujian, nilai, ketenaran, dan sebagainya. Jenis motivasi ini
berasal dari luar individu. Berbeda halnya dengan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam keyakinan diri sendiri. Contohnya adalah seorang level tetap mengerjakan pekerjaan rutin setiap hari yang tidak menyenangkan karena alasan untuk mendapatkan uang. Meski motivasi ekstrinsik bisa bermanfaat untuk beberapa kasus tersebut, akan tetapi ini bisa menyebabkan kelelahan atau kehilangan efektivitas seiring waktu. Fungsi komunikasi organisasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Informatif. Komunikasi bersifat menerangkan atau memberi informasi. Yang kedua, regulatif. Selain informatif, komunikasi juga berkaitan dengan peraturan atau regulatif. Artinya, komunikasi diharapkan mampu melancarkan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Yang ketiga, persuasif. Sesuai namanya, fungsi persuasif bersifat membujuk atau meyakinkan secara halus. Yang terakhir, integratif. Fungsi integratif berhubungan dengan penyediaan saluran atau hal yang maupun alat yang bisa mempermudah anggota melakukan tugas dan melaksanakan perintah yang baik. Pengertian dan tujuan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Secara umum, tujuan komunikasi organisasi adalah untuk berbagi informasi di mana di setiap anggota dalam organisasi bisa saling bertukar informasi terkait dengan pekerjaan atau kegiatan. Selain itu, tujuan komunikasi organisasi juga meliputi hal-hal lain seperti memecahkan masalah, pengambilan keputusan, penerapan strategi hingga evaluasi dan kontrol. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, jenis internal, merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius, serta intens. Yang kedua, jenis eksternal. Ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi ketiga merupakan fungsi untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah.
akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Dan yang keempat, fungsi integratif. Fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair